Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rowan Rasidin Ilham. Saya mahasiswa Universitas Mamulang. Saya Fakultas Teknik Informatika. Dan materi yang saya akan bahas kali ini adalah arsitektur dan organisasi komputer atau biasa disingkat dengan ARKOM. Apa sih ARKOM itu atau arsitektur dan organisasi komputer itu? Oke, di sini akan saya jelaskan. ARKOM itu adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam memahami cara kerja sistem komputer. Nah, di sini kita memiliki pengertian arsitektur komputer berfokus pada rancangan logis dan konsep dasar dari sistem, seperti struktur CPU mungkin, atau tata letak memori, dan sistem instruksi lainnya. Sedangkan organisasi komputer itu menjelaskan bagaimana rancangan tersebut diwujudkan secara fisik melalui perangkat keras, meliputi hubungan antara komponen, aliran data melalui bus, dan mekanisme kontrol. Oke, selanjutnya saya akan membahas fungsi utama sistem komputer dan bagaimana cara bekerjanya data berpindah serta diproses dan di dalam komputer. Yang pertama kita memiliki movement di sini ya. Bagian ini menggambarkan proses permindahan data dari satu komponen ke komponen lainnya, semisal kayak data dari device ke CPU atau enggak juga dari CPU ke memori. Nah, next kita memiliki kontrol atau unit kendali. Bagian kontrol ini berada di tengah karena berperan sebagai pengatur seluruh aktivitas komputer. Sebagaimana fungsinya yaitu mengarahkan alur data antara bagian lain seperti kayak movement, storage, dan processing. Yang kedua, kita memiliki mengontrol kapan data dipindahkan, disimpan, atau diproses, yaitu fungsi dari kontrol ya itu teman-teman ya. Next, kita memiliki processing atau pemrosesan data. Ini bagian ini menggambarkan aktivitas CPU yang melakukan perhitungan dan pengolahan data. Yang pertama, semisal nih contohnya ya, data diambil dari penyimpanan, diproses sesuai instruksi, dan juga hasilnya dikirim kembali ke penyimpanan ataupun perangkat output juga bisa. Nah, yang terakhir itu kan kita memiliki penyimpanan atau data storage ya. Yang ini tuh dimana menunjukkan tempat ini dimana dapat data disimpan, baik sementara maupun permanen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur utama dari komputer dan hubungan antar komponennya. Komputer itu memiliki beberapa komponen yang terdiri dari input dan output, sistem bus, memori, dan CPU. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang input dan output atau I atau O. Yang pertama, input dan output ini adalah sebuah instruksi untuk menerima data dari luar, misalnya kayak dari keyboard atau mouse, dan mengirim hasil keluar seperti monitor dan printer. Yang kedua, kita ada sistem bus, yaitu jalur penghubung antar komponen utama seperti CPU, memori utama, dan perangkat input dan output. Yang ketiga, kita memiliki main memory, tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan. Yang terakhir, kita memiliki CPU, otak komputer yang melakukan perhitungan dan pengendalian sistem dari semua data yang ada. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen dari CPU. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian-bagian penting yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dari program. Nih, teman-teman ada yang tahu nggak ada berapa bagian penting dari CPU itu? Oke, sini akan saya kasih tahu. Yang pertama kita ada ALU atau Arithmetical Logic Unit. Apa sih ALU itu? ALU ini melakukan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan juga logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua kita ada register, penyimpanan kecil dan cepat di dalam CPU untuk menampung data sementara saat proses berlangsung. Yang ketiga kita ada control unit, mengontrol dan mengordinasikan semua kegiatan CPU, termasuk pengambilan instruksi, eksekusi, dan pengiriman hasil. Nah, yang terakhir kita memiliki ada yang namanya internal bus. Kalau tadi kan dari komputer itu kan sistem bus. Nah, kalau CPU ini namanya internal bus. Apa sih internal bus itu? Oke, internal bus itu adalah jalur data yang menghubungkan bagian-bagian internal CPU seperti kayak tadi ALU, CU atau control unit, dan register. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang piramida memori hierarki atau piramida hierarki memori. Di situ kan ada
terdapat beberapa bagian tingkat atau tingkatan ya, seperti ada contoh gambar di atas ini nih. Nah, yang di paling atas itu yang pertama kita punya register, cache, dan memori. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu register dan cache yang berada di bagian paling puncak yang paling atas. Nah, itu tuh merupakan memori paling cepat dan paling mahal, terletak di dalam atau sangat dekat dengan CPU, digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses langsung oleh prosesor. Nah, selanjutnya kan tadi kan udah register and cache ya. Nah, kita sekarang akan bahas yang namanya itu memory atau RAM. Yaitu tuh gunanya untuk dari menyimpan data dan instruksi sementara selama program dijalankan. Nah, lebih lambat dari cache, tapi memiliki kapasitas yang besar. Oke, di tingkatan yang selanjutnya kita memiliki yang namanya magnetic disk atau optical disk, yaitu yang terdiri dari CD-ROM, DVD-RW, dan lain-lain. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ini itu termasuk penyimpanan sekunder, digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kecepatannya lebih lambat dari RAM, tapi kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan RAM tersebut. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya magnetic tape ya. Nih, seperti gambar di atas, yaitu atau bagian dasar atau bagian yang paling bawah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, itu tuh termasuk penyimpanan offline, biaya per bit sangat murah dan kapasitasnya sangat besar. Beda dengan yang tadi di atas ya, yaitu. Nah, digunakan untuk backup data atau arsip. Digunakan untuk backup data jangka panjang karena aksesnya sangat lambat. Nah, semakin di atas piramidanya itu semakin meningkat biayanya, kecepatannya, yaitu biaya lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil. Nah, sedangkan semakin ke bawah kapasitasnya semakin besar, semakin murah, tapi aksesnya lebih lambat. Oke, sekian dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.